Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dari rumah Tuhan saat ini ke rumah Amanginang semua, saya ingin menyapa kita sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar Amanginang? Semoga tetap dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan penuh sukacita. Saya percaya setelah 2 bulan kita menjalani masa karantina ini, sedikit banyak kita pasti sudah bisa mengadaptasi terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Mungkin dari antara kita sudah ada yang bisa kemudian mengendalikan hati, mengendalikan situasi, mengendalikan pikiran, dan juga mengendalikan psikologi kita. Saya yakin itu, bahwa kita mampu masuk ke dalam situasi ini dan juga mampu mengendalikannya. Itu yang saya lihat di beberapa media sosial, bahkan ada beberapa status yang lucu atau meme juga yang mereka kemudian tuliskan di media sosial mereka. Pernah saya baca seseorang yang menuliskan di medsosnya, saya lupa namanya siapa, tetapi saya membaca, saya ingat betul dia berkata demikian. Nanti malam pakai baju apa ya ke ruang tamu? Nanti malam pakai baju apa ya ke ruang tamu? Dia berkata demikian. Kalau kita perhatikan kalimatnya, mungkin itu keluar atau muncul karena kejenuhan, atau mungkin sebagai respon, atau mungkin juga sebagai cara untuk mengendalikan situasi yang dia hadapi ini. Mungkin dia mau mengatakan bahwa rute yang dia jalani setiap hari adalah dari kamar ke ruang tamu, dari ruang tamu ke ruang makan, dari ruang makan ke teras, begitu seterusnya, dan berulang kali. Saya pikir itu adalah status yang lucu dan sedikit, kalau istilah anak muda sekarang, sebenarnya receh, tapi membuat saya tergelitik oleh kalimat itu. Ibu Bapak, itu adalah salah satu bentuk atau cara untuk kemudian mengadaptasi, kemudian dapat mengendalikan situasi sehingga dia tidak depresi oleh karena karantina yang sedang terjadi saat ini. Tetapi saat ini kami juga tidak akan pernah lelah, kami tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan kita semua Amanginang, mengingatkan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, supaya kita tetap berada dalam tingkat kewaspadaan yang tinggi, supaya penyebaran virus COVID-19 ini dapat kita tekan terus sehingga angkanya semakin menurun. Yang kita lihat saat ini adalah angkanya masih tetap naik. Tapi kita percaya bahwa kita akan mampu memenangkan pertempuran ini. Kita akan mampu memenangkan perjuangan ini. Kita yakin akan hal itu. Amin. Itu juga lah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini, Amanginang. Topik minggu kita berbicara menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Kemudian teks yang diambil untuk mendukung, untuk menjelaskan topik itu, diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita baca. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah.
Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ketika kita berbicara kitab Wahyu, tentunya kita akan langsung teringat kepada satu tokoh. Siapakah itu? Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus Kristus, yang oleh karena kesetiaannya, dia kemudian mengalami penderitaan-penderitaan yang silih berganti. Ada satu fakta yang menarik dari Rasul Yohanes, yaitu ketika pemerintahan Domitianus di Roma, dia kemudian ditangkap dan dia dimasukkan ke satu wadah yang berisi minyak goreng. Kenapa dia ditangkap? Kenapa dia kemudian dimasukkan ke dalam minyak goreng tersebut? Karena dia menolak untuk menyembah Domitianus ketika itu, yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia menyatakan kepada seluruh masyarakat bahwa dia adalah Tuhan. Dia membuat patung-patung dalam bentuk dirinya, kemudian menempatkan di tempat peribadahan-peribadahan supaya mereka menyembah Domitianus ketika itu. Tetapi Rasul Yohanes tetap setia. Rasul Yohanes tidak menyangkal imannya. Dia tetap menyembah Yesus Kristus, dia tetap beriman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itulah dia ditangkap, dia kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah yang berisi minyak goreng yang panas sekali. Tetapi apa yang terjadi? Mujizat Tuhan melindungi daripada Yohanes. Ibu bapak, tidak sampai di situ. Dia kemudian dibuang ke satu pulau yang dinamakan Pulau Patmos. Di sana dia menjadi seorang budak, dia kerja paksa, tetapi di sana jugalah Tuhan menyingkapkan penglihatan kepada Rasul Yohanes. Apa yang dia lihat? Itulah yang kita baca saat ini, yang kita boleh ikuti di dalam kitab Wahyu dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Semua yang tertulis di sana adalah penyingkapan Allah di dalam penglihatan Yohanes. Memang sangat sulit untuk mengerti kitab Wahyu karena di sana ada banyak istilah-istilah, ada banyak simbol-simbol, ada banyak angka-angka, ada banyak hal yang membutuhkan literatur yang banyak untuk dapat mengerti itu. Kita harus akui bahwa untuk mengerti kitab ini sangatlah tidak mudah. Tapi saya mau mengatakan, singkat saja dari kitab ini, dari kitab Wahyu ini, satu hal yang mau disampaikan adalah pada akhirnya iblis menemui ajalnya dan Tuhan pun menang. Pada akhirnya iblis menemui ajalnya dan Tuhan pun menang. Saya memakai menemukan ajalnya. Saya tidak mengatakan iblis dikalahkan oleh Tuhan, tidak. Karena ada perbedaan di sana. Seorang yang kalah masih bisa bertanding lagi. Masih bisa berlatih lagi untuk melawan lawan atau musuh-musuhnya yang lain. Tetapi orang yang sudah menemukan ajalnya, dia tidak akan dapat melakukan apapun. Namanya juga sudah menemukan ajal. Dia sudah mati. Bapak Ibu, itulah yang kita akan lihat di dalam kitab ini. Itulah yang mau disampaikan oleh kitab Wahyu, bahwa iblis bukan hanya kalah, tetapi dia menemukan ajalnya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus,
Beberapa minggu yang lalu kita telah melewatkan satu peristiwa atau kita telah merayakan satu peristiwa penting di tengah-tengah umat Kristiani. Apakah itu? Jumat Agung dan juga Paskah. Memang kita tidak merayakannya di gereja seperti biasanya. Kita hanya beribadah di rumah, kita hanya memperingatinya dengan ibadah bersama dengan keluarga. Tetapi itu tidak mengurangi makna dari apa yang menjadi arti daripada peristiwa tersebut. Kita tahu bahwa salib itu melambangkan bahwasanya di sana segala keinginan-keinginan manusia yang jahat telah disalibkan. Segala nafsu-nafsu duniawi telah disalibkan dalam Kristus Yesus. Segala pemikiran-pemikiran yang jahat telah disalibkan di sana. Segala kebencian, dengki, iri hati, fitnah, kebohongan, dan segala sesuatunya telah disalibkan di sana. Apa yang mau dikatakan di sana? Ketika semuanya itu telah disalibkan di dalam diri Kristus, maka Kristus telah mengalahkan itu semua. Maka Kristus telah mengalahkan segala sifat dan karakter yang dimiliki oleh iblis ketika itu. Salib menyatakan bahwa iblis telah kalah. Bukan hanya itu. Selanjutnya kita memasuki Paskah. Apa yang mau kita lihat di sana? Paskah mau mengatakan bahwa satu benteng atau satu kekuatan terakhir yang dimiliki oleh iblis, yaitu maut, itu juga telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Ibu bapak, artinya apa? Jumat Agung dan Paskah menyatakan bahwa iblis telah kalah. Yesus telah mengalahkan iblis. Dan Yesus telah menang. Dan kita juga telah menang di dalam Kristus Yesus. Kita juga telah menang oleh karena salib Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, saat ini ketika kita mengetahui bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Kristus, bukan berarti kita tidak akan menghadapi pergumulan, permasalahan, dan hal-hal yang membuat kita menderita. Bahkan setelah iblis dikalahkan, dia semakin menggebu-gebu. Dia semakin berusaha dalam berbagai cara untuk membujuk rayu setiap orang pengikut Kristus. Untuk membujuk rayu, untuk menggoda supaya kita terjatuh lagi dalam dosa. Sehingga kita mau melihat, walaupun Yesus telah mengalahkan iblis di dalam salib dan Paskah, bukan berarti dia tidak bekerja lagi. Malah semakin kuat dan semakin berusaha. Itu yang akan kita hadapi. Dan itu tidak akan berhenti sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ibu bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh iblis. Mari kita lihat, ada mungkin ada gunanya bagi kita untuk mengetahui sesuatu tentang iblis ini dan juga cara-cara yang dia buat. Alkitab mengatakan bahwa setan atau iblis adalah penghasut dosa dan pengkhianatan, bahwa dia adalah pembohong. Ia adalah penggoda. Ia menfitnah, ia menimbulkan penderitaan, dan ia menaburkan perselisihan dan perpecahan. Dalam teks ini tadi, dia juga adalah penuduh kita di surga. Dia pembohong, dia penggoda, dia memfitnah, dia menimbulkan penderitaan, dia menaburkan perselisihan, dia menaburkan perpecahan. Coba apa yang mau kita lihat di sana? Ibu bapak, hal-hal itu yang barusan kita dengarkan sesungguhnya adalah sifat-sifat yang menyusup di tengah-tengah kehidupan setiap manusia, yang bisa menyusup kepada siapapun, yang bisa menyusup kepada setiap orang untuk berbohong,
untuk menggoda orang supaya berbuat dosa, untuk memfitnah, untuk menimbulkan penderitaan bagi orang lain, untuk menaburkan perselisihan, untuk menaburkan perpecahan juga. Banyak orang yang kemudian terjatuh kepada sifat-sifat yang demikian. Maka hati-hati ketika kita memiliki hal-hal yang demikian, maka setan atau iblis sesungguhnya sudah bekerja di dalam diri kita. Itu adalah taktik yang pertama yang iblis pergunakan. Yang kedua adalah ia membutakan mata pengertian sehingga orang tidak dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga orang tidak bisa melihat di dalam kebenaran dan terang bahwa kekuatannya. Alkitab mengatakan bahwa ia juga dapat menipu orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, ada banyak kesempatan yang kemudian kita menjadi buta dan tidak dapat melihat apa yang benar dan apa yang salah. Kita sering sekali jatuh ke dalam hal-hal yang demikian. Oke, kita bisa melihat yang benar, kita bisa melihat yang salah, tetapi sering sekali juga orang tidak dapat memposisikan dirinya di dalam posisi yang benar. Kalau mungkin teman-teman semua, pemuda-pemudi, tahu bahwasannya sesuatu hal yang kita lakukan itu adalah salah, bahwasannya sesuatu yang kita pikirkan, kita rencanakan itu adalah salah, dan perbuatan yang benar adalah ini. Mungkin kita bisa mengerti bahwasanya ketika kita berkata sesuatu hal adalah salah, tetapi kita tidak melakukannya. Artinya apa? Kita mengetahui yang benar, kita mengetahui yang salah, tetapi kita tidak bisa memposisikan diri di posisi yang benar. Ibu bapak, ketika kita tidak bisa memposisikan diri di posisi yang benar, hati-hati. Iblis juga sesungguhnya sedang bekerja, menguasai, menyusup di dalam diri kita. Dan itu adalah taktik iblis untuk kemudian menggoda, untuk kemudian menipu kita sebagai pengikut Kristus. Yang berikut, iblis dikatakan di dalam Alkitab bahwa iblis berkeliaran di bumi ini seperti singa yang mengaum, yang ingin melahap. Bahkan kekuatan-kekuatannya dapat dibentuk. Seperti yang Alkitab katakan kepada kita bahwa pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa kegelapan dan sekelompok roh-roh jahat yang melayang di udara. Bapak Ibu, itu adalah hal-hal yang dikerjakan iblis bahkan setelah salib dan Paskah terjadi. Iblis juga masih bekerja untuk saat ini. Iblis juga masih berusaha untuk membuat kita menderita. Iblis juga masih berusaha untuk membuat kita bergumul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tetapi kita jangan takut. Apapun yang iblis lakukan, tetap saja ia adalah musuh yang kalah. Tetap saja ia adalah musuh yang telah dikalahkan Yesus Kristus. Dan kita akan bisa menang melawan iblis tersebut. Kita tidak tahu memang apa yang akan kita hadapi, bahkan setelah kondisi ini berlalu, mungkin akan ada banyak persoalan, penderitaan, pergumulan hidup yang lain yang boleh kita hadapi. Tetapi ada satu yang kita percayai, bahwa kita berkemenangan dalam Kristus. Kita juga percaya bahwa Tuhan memimpin langkah hidup kita. Seperti yang ada di dalam lagu PKJ berapa itu? PKJ 247 kalau tidak salah.
tak ku tahu kan hari esok. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu dulu untuk menyanyikan sebuah lagu ini yang saya pikir ini menguatkan kita, yang memberikan kita kemudian peneguhan bahwa Tuhan sesungguhnya bersama-sama untuk memegang kita di dalam segala keadaan. Tak ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Baru saja kita mendengarkan dan bersama-sama menyanyikan lagu itu, sehingga itu juga memberikan kita semangat bahwa di dalam segala pergumulan, bahkan di dalam kondisi sulit sekarang ini juga, kita percaya Tuhan adalah memimpin kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Ditiup Tuhanido tangan mi amang. Ditiup Tuhanido tangan mi inang. Dihaul diramoti do hita sudah. Kalaupun kita saat ini menghadapi
banyak sekali pikiran-pikiran yang menyulitkan kita. Dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi hari esok. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan memegang tangan kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dari hal ini kita telah mengambil satu poin, bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Sehingga tidak lagi takut. Tetapi apa yang membuat kita kemudian berkemenangan adalah seperti yang dikatakan di dalam teks ini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Kita adalah orang yang berkemenangan di dalam Kristus melalui darah anak domba. Darah anak domba itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri yang disalibkan di Golgota. Melalui darahnya kita kemudian menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan kita perlu mengimani itu. Kita perlu mempercayai itu. Bukan hanya percaya tetapi benar-benar mengimani itu. Karena iblis juga percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengimani Tuhan. Dia tidak mau tunduk kepada Tuhan. Dia tidak mau taat kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dari sana kita bisa melihat bahwa setan juga percaya kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mengimani, tetapi dia tidak menaati, tetapi dia tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang berkemenangan, kita harus mengimani darah anak domba yang telah menyelamatkan kita. Darah Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita kepada Tuhan. Yang telah memulihkan kembali hubungan kita kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa saya tidak layak kembali. Mungkin beberapa di antara kita berkata oleh karena kesalahan-kesalahan kita yang lalu sehingga kita merasa kita tidak layak lagi. Hari ini melalui darah Yesus kita telah diterima kembali. Asalkan kita mengimani darah Kristus tersebut, sehingga darah Kristus menyelamatkan kita. Darah Kristus menyelamatkan kita. Hanya darah Kristus, bukan darah-darah yang lain. Sehingga kalau misalkan ada bapak ibu atau mungkin teman-teman kita yang berkata dengan makan darah, dengan memantangkan darah kita akan selamat, dengan makan darah kita tidak selamat. Oh tidak. Karena darah yang menyelamatkan kita adalah darah Yesus. Sehingga darah ayam, darah B2 atau darah-darah yang lain makan saja. Karena itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Hanya darah Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Dan kita dipanggil untuk mengimani itu. Ibu Bapak, yang kedua, setelah kita adalah orang yang berkemenangan melalui darah Kristus Yesus, tentunya ada tujuan Allah di sana. Ada tujuan Allah yang ingin disampaikan kepada kita. Supaya kita menjadi saksi bagi Kristus. Itu yang bisa kita lihat juga di dalam ayat 11 ini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh perkataan kesaksian mereka. Banyak orang yang kemudian menunggu untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus tidak harus seorang teolog, tidak harus seorang sarjana teologi, tidak harus seorang penetua, pendeta, guru huria, bibelfro, dan lain sebagainya.
yang memiliki tahbisan pelayan. Tidak. Tetapi menjadi saksi Kristus dapat dilakukan oleh semua orang. Itu yang hendaknya kita tunjukkan kepada semua orang, bahwa kita ini adalah saksi Kristus, pengikut Kristus, bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui tindakan. Saya percaya bahwa sudah banyak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada yang sudah memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan saat ini. Saya percaya walaupun Bapak Ibu tidak kemudian menguploadnya ke Facebook, tidak memberitahukannya di media sosial, tapi saya percaya Bapak Ibu telah menolong orang-orang ojek, atau mungkin tukang parkir, atau mungkin orang-orang yang sekarang saat ini sudah banyak kehilangan pekerjaan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu telah melakukannya. Dan saya juga percaya bahwa saudara-saudara yang lain juga yang belum melakukannya, menolong orang-orang yang mampu, menolong orang-orang yang tidak mampu. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukannya. Itu juga adalah salah satu cara untuk menjadi saksi Kristus. Karena apa? Sebagaimana Yesus Kristus mengasihi kita di dalam keberdosaan kita, maka kita juga dituntut mengasihi semua orang. Itu adalah cara yang paling sederhana untuk menjadi saksi Kristus. Kita akan pasti bisa melewati keadaan ini bersama-sama. Sebagai saksi-saksi Kristus, kita dipanggil untuk menjadi penolong untuk sesama. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, yang ketiga, menjadi saksi Kristus dibutuhkan komitmen pada Yesus Kristus. Dibutuhkan komitmen pada Yesus Kristus. Coba mari kita lihat di dalam ayat 11, masih di ayat 11 dikatakan demikian. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka kemudian mengesampingkan nyawa mereka oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Bagaimana bisa itu terjadi? Itu adalah komitmen. Komitmen yang teguh kepada Yesus Kristus. Itu yang telah ditunjukkan para rasul-rasul Kristus. Mereka teraniaya, tetapi mereka komit untuk setia kepada Kristus. Mereka menderita, tetapi mereka komit untuk taat kepada Yesus Kristus. Mereka dibuang, tetapi mereka tetap tunduk kepada Yesus Kristus. Artinya, orang-orang yang berkemenangan itu dibutuhkan komitmen untuk taat kepada Kristus Yesus. Nah, di sini yang sering sekali kita kemudian terjatuh dan tidak bisa untuk taat, komit kepada Kristus Yesus. Sering sekali kita kemudian kalah oleh karena peperangan diri kita sendiri. Bapak Ibu, saat ini sebagai orang-orang yang berkemenangan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita dipanggil untuk mencoba taat, untuk berusaha berjuang taat kepada Kristus. Penderitaan tidak akan berhenti, pergumulan tidak akan selesai. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jangan takut, bahwa Tuhan juga telah mengalahkan dunia. Sehingga kalaupun kita saat ini menghadapi penderitaan, jangan takut bahwa itu juga telah dikalahkan oleh Kristus. Ibu bapak, marilah kita menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Kita percaya bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang menang. Segala penderitaan akan menemui ajalnya. Segala pergumulan akan menemui ajalnya. Segala hikmat-hikmat iblis akan menemui ajalnya. Dan kitalah yang akan menjadi
pemenang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada saat ini Engkau telah memberitahukan kepada kami bahwa pada akhirnya iblis akan menemui ajalnya. Pada akhirnya dengan kedatangan-Mu yang kedua kali, maka iblis tidak akan mampu lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau memohon kepadamu. Kami masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan, yang penuh dengan pergumulan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengimani bahwa Tuhan mampu menolong kami, mampu membantu kami di dalam menghadapi segala pergumulan ini. Firman-Mu berkata supaya kami juga harus menjadi saksi dan juga mampu untuk taat mengikuti Engkau. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong kami untuk melakukannya. Ya Allah, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan ini mampu menguatkan kami dan mampu menumbuhkan iman percaya kami hanya kepada-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun saat ini. Jemaat HKBP Cawang, Engkaulah ya Tuhan yang melindungi, atau setiap jemaat dimanapun umat Kristiani berada saat ini, Engkau Tuhan yang memberkati melindungi mereka. Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Engkau Tuhan yang melindungi mereka, Engkau yang memberkati obat yang mereka makan, sehingga mereka mampu sembuh kembali, sehingga mereka mampu dengan iman yang teguh berpengharapan hanya kepada-Mu. Engkau tahu saat ini bahwa seluruh dunia sedang menghadapi satu penyakit yang meresahkan setiap orang, dan setiap negara juga berjuang untuk melawan penyakit tersebut. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Engkau yang memberkati pemerintah, biarlah Engkau yang memberkati para medis, biarlah Engkau yang memberkati setiap dokter dan juga orang-orang yang menopang untuk dapat melakukan pelayanan mereka dengan baik. Tuhan, biarlah Engkau yang juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan duka cita oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka. Kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan mereka. Ya Tuhan, kami memohon juga supaya Engkau melindungi setiap keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, dan orang-orang yang tidak mengasihi kami. Biarlah Engkau yang memberikan sukacita atas hidup mereka. Kami juga memohon Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan pelanggaran dan dosa. Kiranya Engkau berkenan untuk menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.